Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih atas anugerah Tuhan bagi setiap kami. Yang tua, yang muda, kami sungguh sadar keberadaan kami saat ini sebagaimana kami ada adalah karena kesetiaan-Mu dan penompakan tangan-Mu. Pada malam hari ini kembali kami bersyukur karena Engkau juga memberikan kemungkinan kepada kami untuk dipersatukan kembali, dipersekutukan kembali untuk melanjutkan pembahasan 7 perkataan salib. Dan malam ini kami akan membahas perkataan yang kedua. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kami. Siapkanlah hati kami Tuhan untuk menantikan, mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Bawalah kami kepada peristiwa Bukit Golgota, agar kami sungguh melihat keagungan kasih Tuhan yang dinyatakan, dipertontonkan di atas kayu salib. Kami menyerahkan waktu pembelajaran kami pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus mengajar kami akan kebenaran. Khususnya perkataan Yesus di atas kayu salib yang kedua. Dan dialah Kristus yang mati di salib itu dan telah bangkit. Kristus saja yang ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami pada malam hari ini. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan untuk masuk kepada pendengaran akan firman Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, malam ini kita akan masuk dalam materi kita. Hari ini kita akan belajar bersama perkataan yang kedua. Mari kita membuka Alkitab bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal 23. Kita akan membaca bersama ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga? Tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan belajar bersama. Ya. Lukas pasal 23 ayat yang ke-42 ya. "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, amin, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kata sesungguhnya ini dalam bahasa asli adalah amin. Ya, pasti. Nah, malam ini kita akan belajar bersama-sama kalimat yang agung ini. Manusia yang berdosa bukan salah kepada dirinya sendiri ataupun orang lain, melainkan ia berbuat salah kepada Allah. Dan dari sini kita memahami ya, karena definisi dosa adalah melanggar hukum Allah. Di dalam Alkitab berulang kali diucapkan, dituliskan, setiap orang yang ditegur berdosa, misalnya Daud. Bahkan Saul juga sebenarnya mengatakan, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Tapi dia tidak bertobat sedalam-dalam hatinya. Daud mengatakan hal yang sama ketika ditegur oleh Nabi Nathan. "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Dan dia bertobat dari sedalam-dalamnya hatinya. Jadi ketika kita bicara tentang dosa, dosa adalah melanggar hukum Allah. Jadi kita berdosa kepada Allah, bukan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Daud menuliskan di dalam Mazmur 51 ayat 6 ya, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa
dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya engkau ternyata adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Dosa terbesar yang bisa dilakukan oleh manusia adalah menghina, ya, penghinaan terhadap utusan dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada penghinaan terhadap salib dan segala kesengsaraan yang ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus. Namun, sekalipun manusia mencapai klimaks dosa seperti ini, anugerah pengampunan Allah mencapai klimaks yang lebih tinggi ketika Kristus berkata, perkataan salib yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kita sudah belajar minggu lalu kalimat ini, kalimat yang agung. Yesus naik ke atas kayu salib, menyatakan dia harus naik ke atas kayu salib agar semua orang yang telah dipilih oleh Allah Bapa dari kekekalan, semua umat pilihan sepanjang zaman, oleh pimpinan Roh Kudus, oleh bimbingan Roh Kudus, ketika mereka mendengar firman dan percaya kepada Kristus yang tersalib, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa mereka, maka semua orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Doa yang agung, doa yang luar biasa. Seorang yang sedang mengalami kesengsaraan, mengalami kesakitan, mengalami dipermalukan di atas kayu salib. Yesus tidak mengeluarkan satu kata kutukan, kemarahan, kekecewaan, tetapi justru dia mau menyatakan bahwa memang dia akan harus mati. Dan perkataan yang kedua ini kita akan melihat, tidak ada jalan bagi manusia berdosa untuk diselamatkan selain daripada kematian Yesus di atas kayu salib. Perkataan yang keluar dari mulut Yesus di atas kayu salib adalah perkataan yang agung, manis, penuh berkat. Minggu lalu kita sudah belajar, kita perlu belajar dari Yesus Kristus. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, dia adalah manusia sejati. Itulah sebabnya Yesus adalah teladan kita yang sempurna. Di dalam seluruh hidupnya adalah hidup yang menyatakan ketaatan dengan sempurna kepada kehendak Allah Bapa. Yesus tidak mengeluarkan kata-kata kutuk, umpatan, sungut-sungut, ataupun keluhan, melainkan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka yang menangkap Yesus di Taman Getsemani telah melihat mujizat ketika telinga Maltus ditempelkan, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, mujizat tidak membuat orang beriman kepada Tuhan. Iman yang sejati. Hanya dengan mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja menciptakan iman, maka manusia mendapat kemungkinan memiliki iman yang sejati. Mulai malam ketika Yesus diadili dan diadili, para prajurit yang menangkapnya, prajurit Romawi, tidak habis-habisnya mempermain-mainkan dia. Mereka memberikan jubah ungu. Dan jubah ungu itu adalah jubah kebesaran. Jubah seorang raja. Dan ketika Yesus mengalami kesengsaraan, mereka memberikan jubah itu sambil mengolok-oloknya. Sambil tertawa. Kalau jubah ungu, jubah kebesaran itu diberikan kepada orang yang ditahbiskan menjadi raja, itu akan menjadi satu kebanggaan, satu kemuliaan. Tetapi para prajurit yang memberikan jubah ungu
jubah kebesaran itu kepada Yesus tidak sesuai dengan konteks dan waktunya tidak tepat. Semakin indah jubah yang diberikan kepada orang yang mengalami kesengsaraan seperti Yesus, semakin menyakitkan memakainya. Karena konteks dan waktunya tidak tepat. Mereka memakaikan mahkota duri di kepala Tuhan Yesus, menancapkannya. Mengatakan, engkau adalah raja orang Yahudi, pakailah mahkota ini. Hei kamu raja orang Yahudi. Mereka terus mempermainkan Tuhan Yesus. Para imam, guru-guru agama Yahudi juga mengolok-olok Yesus. Mereka mengatakan dia ingin merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu 3 hari, dirinya sendiri tidak bisa diselamatkannya. Alkitab memberitahukan kepada kita, penjahat di sebelahnya, kanan dan kiri juga. Di atas kayu salib sama-sama disalibkan. Kedua penjahat itu pun turut serta mengolok-olok Tuhan Yesus. Padahal dua penjahat itu disalibkan karena mereka jahat. Dan hukuman mereka dikatakan setimpal. Penjahat yang bertobat itu yang mengatakan, hukuman yang kita terima ini setimpal. Tuhan Yesus tidak melakukan kejahatan sehingga harus disalibkan bersama-sama dengan mereka. Kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu, kita akan kagum dan sangat kagum. Momen-momen yang tidak pernah kita terfikir, Tuhan menyatakan kuasanya. Ketika Tuhan Yesus setelah membersihkan bait Allah di Yerusalem, dikatakan esok pagi-pagi benar, Yesus mau pergi ke kota lain, dan dalam perjalanan Yesus lapar. Kata lapar. Lalu Yesus melihat ada pohon ara dan mendekatinya. Tetapi tidak ditemukannya buah. Lalu Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan murid-murid mengatakan sekonyong-konyong setelah Yesus mengutuk pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah untuk selamanya. Lalu para murid melihat sekonyong-konyong pohon itu menjadi kering. Dalam peristiwa pohon ara yang tidak berbuah dan kering itu, Yesus menunjukkan mujizatnya. Dia lapar lalu mencari buah. Dan di sana dia menyatakan kuasanya. Hanya dengan berkata, kita mengingat dalam penciptaan. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Selalu saja ada konteks. Sekarang kita melihat di dalam perkataan yang kedua. Konteksnya adalah Yesus di atas kayu salib. Orang-orang mengolok-olok dia. Tetapi kita melihat Bapak Ibu, ada konteks. Satu penjahat yang di sebelahnya nanti akan bertobat. Selalu ada konteks. Kita akan melihat bahwa benar, segala sesuatu dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Yesus disalibkan di antara pemberontak-pemberontak, di antara penjahat-penjahat yang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Bukan satu kebetulan. Di sana, di atas kayu salib, Yesus akan menyatakan kuasanya, kuasa keilahiannya, kuasanya sebagai Allah yang memiliki hak prerogatif untuk berkata, engkau selamat. Memberikan jaminan hari ini. Itu sesuatu yang sangat indah sekali.
bukan satu kebetulan. Dalam Yesaya 53 ayat 9, Nabi Yesaya telah menubuatkan matinya di antara penjahat. Pada saat itu, Tuhan disalibkan di antara. Yesus di tengah-tengah penjahat, karena sudah dinubuatkan. Dan sungguh indah sekali, Alkitab adalah kisahnya Allah. Dan Yesus berkata setelah dia bangkit nanti, dia mengatakan seluruh kitab Taurat, seluruh kitab Mazmur, menyatakan tentang aku. Dan Yesus menggenapi semua nubuatan itu. Dia mati di antara penjahat. Dia menggenapinya. Tanpa disadari oleh prajurit Romawi, menjadikan Yesus disalib di antara penjahat. Mereka telah dipakai oleh Allah menggenapi nubuatan daripada Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, dia sudah mengajar di publik, menyatakan banyak mujizat. Bahkan sampai di Taman Getsemani, Yesus juga menunjukkan kuasanya, menempelkan telinga Maltus yang dipotong oleh Petrus. Tetapi orang-orang itu tidak percaya. Mengapa orang-orang itu tidak bisa melihat kemuliaan Allah di dalam diri Yesus? Bapak Ibu, mari kita memperhatikan. Dan ini adalah sifatnya sama. Keberadaan manusia berdosa di luar Tuhan, pikiran menjadi gelap, mata rohani buta, telinga rohani tuli, dan hati keras terhadap kebenaran. Para Sanhedrin, pemimpin agama Yahudi, termasuk Nikodemus, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak dapat menerimanya karena pikiran gelap. Tidak dapat melihat keagungan Allah. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Yesus sedang berkata-kata secara langsung. Tapi mereka tidak dapat melihat bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Telinga rohani mereka tidak dapat mendengar bahwa itu adalah kebenaran. Hati mereka membatu. Sehingga kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kebenaran yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, semua itu tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Demikian juga semua manusia berdosa, Bapak Ibu. Kita menemukan kejahatan-kejahatan manusia. Sampai saat ini mungkin kita tidak berhenti menggelengkan kepala. Kenapa? Kenapa? Begitu ya. Guru bisa melakukan pelecehan terhadap murid. Di pesantren, ya, para pemimpin di pesantren melakukan pelecehan terhadap murid. Dan tidak ada jaminan. Dan ketika ditanya, orang-orang yang melakukan kejahatan ini, mengapa kamu lakukan? Mereka akan berkata, saya kilaf. Pikiran saya gelap. Mata saya buta. Dan perkataan mereka benar. Demikianlah kondisi manusia berdosa. Pikiran gelap. Mata rohani buta. Telinga rohani tuli. Hati keras terhadap kebenaran. Pikiran jahat telah menguasai, mengotori, dan mengacaukan ketenangan hati mereka, sehingga tidak mungkin lagi mengindahkan perkataan yang indah dari Tuhan. Kita semua sering tidak mendengarkan firman Tuhan dengan jelas ketika dosa menguasai kita. Saat ibadah di gereja mendengar khotbah yang indah, tetap tidak memengaruhi hidup kita. Tetapi roh Tuhan, roh kudus, tidak mungkin tidak bekerja
jika firman Tuhan sudah ditaburkan. Firman yang diberitakan itu akan melaksanakan dan menggenapkan kehendak Allah. Perkataan Yesus di atas kayu salib adalah firman. Itu sebabnya 7 perkataan salib. Sepanjang zaman setelah Yesus naik ke atas kayu salib, 7 perkataan salib ini. Adalah firman yang boleh terus diajarkan dari generasi kepada generasi. Dan saat ini kita kembali merenungkan. Ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Hari-hari ini kita sedang menuju ke Jumat Agung, akan memperingati penyaliban Tuhan Yesus di atas, di Bukit Golgota. Mari kita berdoa memohon agar perenungan kita seperti ini setiap hari Kamis, perenungan setiap hari, mungkin ada renungan menuju persiapan Jumat Agung, agar kita dibawa masuk kepada hari-hari menjelang kesengsaraan Kristus. Perkataan penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, yang tidak bertobat itu, mengatakan, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Turunlah dan juga turunkanlah kami. Teriakan ini salah satu seruan daripada iblis. Karena iblis tidak mau Yesus naik ke atas kayu salib. Iblis menggoda Yesus ketika Yesus berpuasa 40 hari. Iblis datang menggoda Tuhan Yesus agar misi keselamatan itu digagalkan. Berbagai upaya dilakukan iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis. Engkau meminta disembah, hanya satu yang harus disembah, yaitu Allah. Iblis tidak boleh disembah. Maka iblis pergi meninggalkan Yesus. Dan dia menantikan penyaliban ini. Dia berpikir kalau Yesus naik ke atas kayu salib, maka selesai. Yesus kalah. Perkataan penjahat yang di atas kayu salib yang tidak bertobat itu meminta Yesus, turunlah, selamatkan dirimu, selamatkan kami, buat sekarang mujizat di atas kayu salib. Konsep daripada penjahat ini adalah konsep teologi yang salah. Dia tidak tahu bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah kehendak Allah Bapa. Ini adalah salah satu penyangkalan terhadap Kristus. Sama dengan saat Petrus menghunuskan pedangnya memotong telinga Maltus. Petrus mengira dia sedang melayani Allah, tapi tidak sesuai dengan cara Allah. Petrus mengira dia sedang melayani Allah dengan memotong telinga Maltus. Tetapi cara Petrus tidak sesuai dengan cara Allah. Bahkan sebelum peristiwa di Taman Getsemani, dalam perjamuan makan malam terakhir, Yesus sudah menghardik Petrus karena Petrus mengatakan, engkau tidak akan mati. Yesus sudah mengatakan, enyahlah engkau iblis. Pikiranmu tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Rencanamu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Engkau harus mengerti pikiran Tuhan, rencana Tuhan. Jangan bicara sembarangan. Kematian Tuhan Yesus harus terjadi karena sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi tebusan bagi dosa umat pilihan sepanjang zaman. Satu-satunya manusia yang tahu tujuannya lahir untuk mati
di atas kayu salib adalah Yesus Kristus. Dan Yesus tahu. Dan berulang kali kita temukan kalimat di dalam Alkitab. Setelah waktunya tiba. Setelah waktunya tiba. Beberapa hari sebelum Yesus ditangkap dan diselibkan, Yesus sudah membuat satu kelas private terhadap murid-muridnya. Sudah mempersiapkan mereka. Bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Karena Yesus tahu waktunya sudah tiba. Waktunya akan tiba. Pada malam makan malam terakhir itu Yesus mengatakan, waktuku sudah tiba. Gembala akan ditangkap, kawanan domba akan tercerai-berai. Sebelum Kristus memperoleh kemuliaan, dia harus dipermalukan. Ia harus mengalami perendahan. Kita sudah belajar dalam katekismus tahap-tahap perendahan Kristus. Berinkarnasi, tunduk kepada hukum, yang membuat hukum tunduk kepada hukum. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Dan lahirnya di kandang domba. Lalu dia mati di atas kayu salib. Dipermalukan. Dikuburkan. Itu titik terendah daripada perendahan Kristus. Tetapi Yesus adalah Allah dan manusia. Dia tidak mati untuk selama-lamanya. 3 hari kemudian dia bangkit. Kebangkitannya mulai tahap-tahap pemulihan. Kebangkitan, kenaikan, penantian, dan akan kembali. Demikian juga Bapak Ibu, prinsip ini berlaku dalam kehidupan orang Kristen. Tidak ada pemulihan tanpa penderitaan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Ini merupakan proses untuk menguji ketaatan Kristus di hadapan Bapaknya. Alkitab mengatakan Yesus taat dalam peristiwa kenosis. Taat dengan sempurna. Mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Bahkan mati di atas kayu salib. Dikuburkan. Taat secara pasif, taat secara aktif dengan sempurna kepada Allah dan kehendak Allah Bapa. Sekarang di atas kayu salib, suara iblis datang lagi melalui penjahat yang disalib yang tidak bertobat itu. Untuk memberikan tantangan agar Yesus turun dari salib. Penjahat yang tidak bertobat ini memiliki pengenalan akan dosa tetapi tidak sadar akan arti dosa. Dia tantang Tuhan Yesus. Bukan untuk Tuhan Yesus sendiri, tapi mengatakan turunlah dan turunkan juga kami. Selamatkan dirimu dan selamatkan juga kami. Si penjahat ini tidak sadar akan dosanya, tapi dia sadar akan hukumannya. Dia terlalu sakit menanggung penyalipan itu. Dia tidak menyesali dosanya, dia tidak melihat bahwa dia layak menerima hukuman itu. Banyak orang tidak sadar akan dosa tetapi sadar akan hukuman. Seperti penjahat yang tidak bertobat ini. Saat berbuat dosa, manusia merasa bebas, merasa enak, tidak merasa apa-apa, tidak merasa guilty, tidak merasa bersalah. Sampai tiba akhirnya hukuman datang, siksaan datang, baru sadar bahwa hukuman itu terlalu berat. Ketika Kain membunuh Habel, Allah mengutuk Kain. Engkau akan menjadi pengembara. Apa kata Kain? Hukuman saya terlalu berat. Dan itu natur manusia berdosa, Bapak Ibu. Di dalam pengadilan, kenapa ada
pembela, hakim pembela, pengacara, orang yang divonis salah, mereka akan mengupayakan hukuman seringan-ringannya. Kenapa? Karena tidak sadar akan dosa, tapi sadar akan hukuman. Terlalu berat. Maka orang-orang yang divonis hukuman berat di pengadilan akan naik banding untuk mengupayakan hukuman seringan-ringannya. Sudah melakukan kejahatan seberat-beratnya, sejahat-jahatnya, menginginkan hukuman seringan-ringannya. Sementara penjahat yang satu lagi, perkataan Kristus yang pertama telah mengubah konsepnya. Dan dia bertobat, berubah konsepnya. Dia mengenali dosa. Dia sadar akan dosanya. Dia sadar akan hukumannya juga. Ketika Yesus berkata perkataan yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat ini, firman yang keluar dari mulut Yesus Kristus, dipakai oleh Roh Kudus menerangi pikiran daripada satu penjahat yang di sebelah Yesus. Mencelikkan mata rohaninya yang buta, membuka telinga rohaninya yang tuli, melembutkan hatinya yang keras. Tidak lama setelah Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kalimat ini menjadi kalimat yang menggentarkan hati seorang penjahat yang di sebelah Yesus. Bagaimana mungkin kami mulai naik ke atas kayu salib sudah mencaci maki orang-orang yang ada di bawah. Orang ini, satu kata caci maki tidak keluar dari mulutnya. Terus silent, diam, tidak berkata satu kata. Tiba-tiba Yesus mengangkat kepalanya, memandang orang-orang di bawah salib. Bahkan mungkin juga memalingkan wajah, memandang penjahat di kanan dan di kirinya. Lalu berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kata yang mengguncangkan hati si penjahat itu. Roh Kudus bekerja. Dia dapat melihat yang tidak dapat dilihat oleh penjahat yang tidak bertobat itu. Melihat kemuliaan Kristus di atas kayu salib. Si penjahat yang bertobat itu memalingkan wajahnya, melihat kepada Yesus sambil menangis. Karena dia telah menemukan penghiburan dan kepuasan cinta yang dicarinya selama ini. Tidak ada kata-kata yang manis yang dia dengar selama ini. Ketika dia melakukan kejahatan, yang dia terima adalah caci maki. Mungkin dia sudah keluar masuk penjara. Dan sekarang dia adalah orang yang terbuang. Dia tidak mendapatkan pengampunan lagi. Itu sebabnya dia harus naik ke atas kayu salib. Dia menangis. Manusia macam apa ini? Bagaimana mungkin dia berdoa, mohon ampun bagi semua orang laknat yang di bawah salib ini. Tidak ada satu orang di bawah salib yang tidak mengolok-olok Yesus. Musuh-musuhnya mengolok-olok dia. Mencibir dia, menghina dia. Si penjahat ini. Dia menggerakkan badannya dan tentu sakit. Tetapi dia memaksakan menggerakkan kepalanya memandang Yesus. Dia menangis. Hatinya bergetar. Dia menemukan penghiburan dan kepuasan cinta. Bapak Ibu, perjumpaan dengan Kristus. Perjumpaan manusia berdosa dengan Kristus. Menjadi awal perubahan daripada manusia itu sendiri. Turning point. Berbalik. Bertobat.
dan akan mengalami sukacita. Tidak bergantung situasi dan kondisi. Itulah yang dialami oleh si penjahat ini. Menemukan penghiburan, kepuasan cinta yang tidak dialaminya, yang tidak diterimanya selama ini. Kedua tangannya tidak bisa menghapus air matanya yang mengalir. Dia menangis. Dia menangis memandang wajah Yesus. Di tengah kepicikan, kesedihan, kesengsaraan, kefasikan, ia melihat Yesus yang penuh dengan kasih. Penuh keadilan, penuh keberanian, penuh kebijaksanaan, dan rahmat Allah. Penuh rahmat Allah saat mendoakan orang berdosa. Dan ini tidak pernah terjadi pada orang lain. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama telah mengubah konsepnya semula. Secara radikal berubah konsepnya. Beberapa hal yang terjadi pada perampok yang bertobat ini. Pendeta Stephen Tong mengatakan, dia mengalami perubahan arah. Bapak Ibu, seluruh manusia di dalam Adam telah ikut jatuh ke dalam dosa, dan arahnya sama, arah dosa. Dan pada saat si penjahat ini mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia mengubah arah. Bertobat itu adalah berbalik. Kalau semula dia menginginkan dosa, mencintai dosa, memuja dosa, perjumpaan dengan Kristus mengubah dia 180 derajat. Dia menyesali dosanya. Dia sadar dia berdosa. Dan saya percaya dia menangis. Dia menangis. Mengingat semua kejahatan yang telah dilakukannya. Mengubah arah. Yang kedua, mengenali arti dosa dan bertobat. Si penjahat yang tidak bertobat tidak mengerti arti dosa. Dia tidak tahu semua perbuatan selama ini yang mengakibatkan dia naik ke atas kayu salib adalah dosa. Dan dia masih menantang, bahkan dipakai oleh iblis untuk menyuruh Yesus turun dari salib. Tapi si penjahat yang bertobat ini, dia mengenali dosanya. Dia berkata kepada si penjahat yang masih mengolok-olok Tuhan Yesus setelah Yesus mengatakan perkataan yang pertama. Seorang dari penjahat yang seorang ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya. Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Si penjahat yang bertobat ini, dia mengenali Yesus adalah Allah. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ini sesuatu yang sangat indah sekali. Si penjahat ini, dia mengenali dirinya adalah manusia berdosa. Dan dia mengatakan, ini layak kita terima. Ayat yang ke-30, ayat ke-40. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus yang mengubah paradigma daripada si penjahat yang bertobat ini, dia tidak mungkin mengenali dosanya dan bertobat. Dan dia menerima karya Kristus di atas kayu salib. Ini ada hal yang sangat luar biasa. Dia menyatakan kepada Yesus Kristus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Dia tahu Yesus adalah Allah. Dan dia meminta, ingatlah akan aku
ketika engkau datang sebagai raja. Dan Yesus adalah raja yang dijanjikan. Dari kitab Kejadian 3 ayat yang ke-15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan sebelah. Janji di dalam Kejadian pasal 3:15 dimulai proses penggenapannya pemanggilan Abraham. Kepada Abraham dikatakan, keturunanmu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Janji itu diulang lagi kepada Daud. Keturunanmu akan tetap di dalam tahta sampai kepada kekekalan. Yesus adalah keturunan Daud. Dia adalah raja. Raja di atas segala raja. Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dia menerima Yesus, menerima karya Kristus di atas kayu salib. Dan imannya tertuju kepada Yesus. Imannya. Bapak, Ibu, Saudara, iman yang sejati adalah iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Objek imannya adalah Kristus. Semua agama mengklaim agama yang beriman. Tapi hanya satu iman yang sejati, yaitu iman yang objeknya adalah Yesus Kristus. Si perampok ini imannya tertuju kepada Yesus. Roh Kudus bekerja dalam perkataan Kristus yang pertama sehingga menumbuhkan iman dalam hati penjahat ini. Iman dalam hatinya adalah iman yang jauh lebih besar daripada iman siapapun. Termasuk Paulus, Petrus, dan semua rasul yang mati martir. Dan beberapa alasan yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, sang perampok sudah menjalani pengadilan yang adil dari Allah. Dari Allah sendiri. Ya, dia dengan kalimat yang langsung dia katakan. Dari mulutnya sendiri mengatakannya. Kita memang selayaknya dihukum. Dia sudah menerima pengadilan yang adil dari Allah sendiri dengan naik ke atas kayu salib. Allah telah memakai pemerintahan Romawi yang menjajah Israel pada waktu itu. Menegakkan keadilan atas mereka. Mereka memang penjahat. Dan memang mungkin sangat jahat. Itu sebabnya hukuman mereka sampai naik ke atas kayu salib. Itu sebabnya dia mengenali dosanya. Dan mengenali hukumannya. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Bapak Ibu, ini adalah pengakuan yang agung. Pengenalan yang tepat. Dan sering tidak terjadi pada mereka yang menerima vonis di pengadilan. Tadi saya sudah mengatakan, tidak ada orang yang menerima vonis di pengadilan dengan tepuk tangan. Puji Tuhan, saya vonis seumur hidup. Itu adalah keputusan yang tepat. Tidak ada. Yang ada adalah naik banding kalau ada kesempatan. Dan minta diturunkan. Bahkan kalau mungkin sudah melakukan kejahatan yang paling besar. Kalau mungkin tidak mendapatkan hukuman. Itu yang terjadi. Dan malam ini kita mau belajar dari seorang penjahat yang bertobat ini. Dia mengenali dosanya. Dia mengenali hukumannya. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Yang kedua, melalui Kristus yang tabah dan menahan sakit, perampok ini mengenal sifat ilahi Kristus. Dia sendiri sempat mengutuki Yesus, sempat mengolok-olok Yesus setelah naik ke atas kayu salib. Tapi dia tidak mendengarkan satu kata balasan keluar dari mulut Tuhan Yesus. Sebaliknya, ketika Yesus mulai membuka mulutnya, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dia mengenali Yesus adalah Allah. Dia mengenali sifat ilahi Kristus. Yang Maha Pengampun. Maha Kasih, Maha Adil.
Jikalau kita mengetahui kebenaran, Bapak Ibu, kita mendengar dan kita memahami kebenaran itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kita kuliah S1, S2, S3, bukan. Banyak orang membaca Alkitab tanpa bimbingan pertolongan pencerahan daripada Roh Kudus. Mereka tidak akan dapat memahami kebenaran yang sejati ini. Hanya jikalau Roh Kudus bekerja. Ketika kita membaca firman, ketika kita mendengarkan khotbah, maka kita akan dapat memahaminya. Kita akan dapat mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, semakin mengenal sifat-sifat Allah. Sebaliknya betapa sulit mengubah konsep orang Yahudi terhadap Yesus. Hanya satu kata yang didengar oleh penjahat ini, ya Bapa, ampunilah mereka. Si perampok ini telah mengenali sifat ilahi. Tetapi orang Yahudi, mereka telah melihat, khususnya guru-guru agama Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, para Sanhedrin, mereka mengikuti Yesus, mereka mendengar pengajaran Yesus, mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi konsep mereka tidak pernah berubah. Mungkinkah ini dari Allah? Tapi Alkitab hanya mencatat Nikodemus datang pada malam hari. Nikodemus pun tidak melihat Yesus sebagai Allah. Dia mengatakan, Yesus, Guru, aku tahu engkau disertai oleh Tuhan. Dia hanya melihat Yesus sebagai guru yang disertai oleh Tuhan, oleh Allah. Tetapi penjahat ini sungguh mendapatkan anugerah yang besar. Yang ketiga, perampok ini mengenal anugerah pengampunan. Anugerah pengampunan. Ketika dia naik ke atas kayu salib, dia tidak mendapatkan pengampunan dari pihak bangsa Israel. Dia juga tidak mendapat pengampunan dari pihak negara Romawi. Itu sebabnya dia dihukum naik ke atas kayu salib, dieksekusi. Dia tidak mengenal pengampunan sebelumnya, tapi di atas kayu salib. Melalui kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus, dia mengenal pengampunan di dalam Yesus Kristus. Dan memang pengampunan hanya di dalam Yesus Kristus. Karena hanya Yesus yang berkata dalam sepanjang sejarah dunia ini, yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan si penjahat ini mengetahui Yesus adalah jalan satu-satunya. Yang keempat, perampok ini melihat kemuliaan Kristus yang kekal dan mengetahui bahwa kerajaannya itu pasti akan datang. Itu sebabnya dikatakan, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dalam waktu yang singkat, mulai jam 9, mereka naik ke atas kayu salib bersama-sama, bertemu di sana. Tetapi pengenalan si penjahat terhadap Yesus sungguh luar biasa. Mengenali Yesus di atas kayu salib. Dia sungguh yakin Yesus akan datang kembali sebagai raja. Itu sebabnya. Dengan tubuh yang sakit karena dia harus menggerakkan badannya. Melihat kepada Yesus. Yesus, ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dia melihat kemuliaan Kristus yang kekal. Dan mengetahui bahwa kerajaannya pasti datang. Kristus adalah manusia yang bersifat paradoks. Pendeta Stephen Tong memberikan 3 catatan Kristus sebagai manusia yang bersifat paradoks. Yang pertama, paradoks Kristus adalah paradoks yang terbesar di dalam sejarah. Tidak ada seorang pun di dalam sejarah yang lebih gagal daripada dia. Tetapi yang di dalam kegagalannya mengandung kesuksesan yang lebih besar daripada siapapun di dalam sejarah. Yang kedua, tidak ada orang yang dipermalukan lebih daripada Kristus. Tetapi dalam keadaan dipermalukan ini, Kristus menyatakan kemuliaan yang lebih
daripada segala orang yang pernah hidup di dalam dunia. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang mengalami keadaan selemah Kristus, yang tidak membela diri dan rela dibawa untuk dipaku seperti domba yang dibawa ke tempat pemotongan. Di dalam kelemahan Yesus Kristus yang paling hebat telah terkandung satu kuasa yang tidak ada bandingnya. Penjahat yang bertobat itu menembusi kelemahan Kristus sehingga ia beriman kepada kemuliaan. Dia tidak melihat kepada kelemahan Kristus yang tersalib. Dia menembusi. Dan ini adalah anugerah Tuhan. Biasanya kita akan mencoba bersandar kepada orang yang kuat. Yang kira-kira kita lihat, dia kuat dan bisa menyelamatkan kita. Tapi si penjahat ini luar biasa. Dia beriman kepada Kristus yang disalib di sebelahnya. Dia dapat melihat, menembusi kelemahan Kristus yang sebentar lagi akan mati. Dia beriman kepada kemuliaan. Ia melihat Kristus yang mengalami keadaan dipermalukan, tetapi menuju kepada kemuliaan. Kristus yang mengalami kelemahan tetapi menuju kepada kuasa yang besar. Paulus berkata, jika Allah itu bodoh, maka kebodohan Allah jauh lebih bijaksana daripada kepandaian manusia. Jika Allah itu lemah, maka kelemahan Allah itu jauh lebih perkasa daripada kekuatan manusia. Firman Tuhan yang dituliskan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27-29 ini dipahami, dimengerti oleh penjahat yang bertobat ini. Salib menjadi tanda yang memalukan bagi orang yang tidak percaya. Tetapi salib menjadi satu tanda yang mulia bagi setiap orang yang ditebus. Sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, salib adalah tanda yang memalukan. Karena menurut tradisi, setiap orang yang disalibkan tidak satu helai menutup tubuhnya, tidak satu helai benang menutupi tubuhnya. Maka penyalipan adalah satu cara eksekusi yang mematikan kemanusiaan orang yang disalibkan itu. Benar-benar dipermalukan. Sudah sangat sakit, ditambah dengan dipermalukan semalu-malunya karena dia telanjang. Tetapi sejak anak Allah naik ke atas kayu salib, yang semula salib adalah tanda yang memalukan, dirubah oleh Yesus yang naik ke atas kayu salib. Salib menjadi tanda kemuliaan. Maka aku tinggikan salib itu. Salib Tuhan Yesus. Simbol agama Kristen adalah salib. Gereja yang sejati pasti menaikkan salib. Menunjukkan inilah kumpulan orang yang ditebus oleh Yesus yang mati di atas kayu salib. Salib itu menjadi mulia. Salib itu menjadi leontin. Menjadi satu simbol keindahan. Bagaimana mungkin dari simbol yang memalukan menjadi simbol yang menjadi mulia. Karena anak Allah. Keadaan paradoks ini menjadi titik permulaan bagi perampok ini untuk beriman kepada Yesus Kristus. Yesus yang paradoks membuat si penjahat ini bertobat. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia berdoa. Dia sedang meminta. Dia memohon kepada Yesus. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan jawaban Yesus kepada perampok yang bertobat itu adalah kalimat yang kedua di atas kayu salib. Amin. Iya,
Sungguh-sungguh aku berkata kepadamu, amin. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jawaban Tuhan Yesus yang sangat menghibur hati daripada si penjahat yang beriman kepadanya. Amin. Ya, sungguh-sungguh hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, bukan nanti pada waktu aku datang kembali. Hari ini. Tidak ada satu orang menuju kematian yang bisa memberikan satu jaminan kepada orang lain. Karena dia sebentar lagi akan mati. Yesus berkata, hari ini. Salib Kristus yang bersinar sekarang mengeluarkan cahaya yang kedua. Cahaya yang pertama adalah cahaya pengampunan dosa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Cahaya yang kedua adalah penerimaan orang berdosa untuk kembali ke dalam kerajaan Allah. Hari ini engkau dan aku bersama ke dalam Firdaus. Kristus tidak mengaminkan kristologi tanpa salib, tetapi kristologi dengan salib. Itu sebabnya perkataan si penjahat yang tidak bertobat turun dari salib. Itu adalah seruan daripada iblis. Tetapi perampok yang bertobat ini seolah-olah ingin berkata, saya tidak meminta engkau turun dari salib, Yesus. Tetapi saya percaya engkau yang tidak turun adalah Yesus yang akan naik ke atas tahta menjadi raja di atas segala raja. Dan Yesus menyambutnya dengan amin. Kepada iman kristologi yang begitu agung, begitu baik, begitu murni, begitu teguh. Yesus menyambut amin. Ya, sungguh-sungguh. Pertobatan hanya secara emosional tanpa pengenalan kepada Kristus dengan iman yang benar. Itu adalah pertobatan yang tidak menjamin keselamatan. Si penjahat ini bukan bertobat secara emosional. Kami di sekolah Calvin, ya kami dalam waktu yang tidak ditentukan begitu ya, tetapi akan selalu saja ada masa di mana kami sidak HP murid-murid kami, karena kami tahu anak-anak kami adalah murid-murid kami adalah manusia berdosa. Melakukan sidak terhadap HP mereka, bagian daripada tanggung jawab kami untuk membimbing mereka. Jikalau ada temuan-temuan dalam HP mereka, tontonan-tontonan yang menyimpang, maka kami akan memanggil orang tua, membicarakan, agar orang tua mendampingi mereka di rumah, juga kami dampingi di sekolah. Kami bimbing, kami konseling, dan selalu saja ada anak, ketika ada temuan, menangis, takut. Kalau itu terjadi kelas 4, nangis, takut. Lalu kita bimbing, ya tidak ulang lagi. Tapi ada anak yang sudah menangis pada kelas 6, di kelas 5 ada sidak lagi. Di kelas 6 ada sidak lagi. Dan ada anak yang kami temukan. Waktu di kelas 4 menangis, berjanji tidak melakukan lagi. Mengaku salah. Tapi ketika ditemukan pada waktu mereka kelas 5 atau kelas 6, menangis lagi. Pertanyaannya adalah, apa arti tangisan pada waktu kelas 4? Apa arti berjanji tidak akan mengulanginya lagi? Itu adalah contoh pertobatan yang emosional. Pertobatan yang sejati adalah menyesal dan membenci dosa itu dan meninggalkannya. Bertobat, berbalik, ya kan? Seorang bertobat adalah berbalik, membenci dosa yang dilakukannya, meninggalkannya, dan melakukan hidup yang benar. Penjahat yang bertobat ini dia sungguh-sungguh bertobat.
Dia menangis tapi bukan pertobatan yang emosional. Tapi sungguh dia bertobat. Maka Yesus menjawab, amin. Hari ini. Kata hari ini adalah kata yang agung. Berisi satu kepercayaan dan jaminan akan keselamatan dan hidup yang kekal bagi manusia berdosa. Bagi si penjahat yang bertobat itu. Hari ini, Yesus memberikan jaminan. Keselamatan dan hidup yang kekal kita peroleh saat kita bertobat. Bukan pada saat kita mati. Dan dari sini kita belajar Bapak Ibu. Hanya pada waktu seseorang hidup. Dia mendengar Injil. Maka dia ada kesempatan bertobat. Si penjahat ini. Hitungan jam dia akan mati. Tapi sebelum dia mati. Dia dengar firman Tuhan yang keluar dari mulut Kristus. Dia bertobat. Persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Yesus mati lebih dahulu. Baru si penjahat ini. Dan ketika si penjahat ini mati, Yesus mengatakan, hari ini aku bersama dengan kau di Firdaus. Ketika Yesus mati, si penjahat ini mati, Yesus masuk ke dalam Firdaus. Para malaikat menyambut dengan sukacita. Satu jiwa diselamatkan, para malaikat bersukacita. Pada hari ini, Yesus membawa jiwa daripada si penjahat yang bertobat ini masuk ke dalam taman Firdaus. Dan ini adalah satu pengajaran yang sangat agung. Kita sudah belajar dalam buku katekismus, ketika seorang mati, rohnya kembali kepada Allah. Kalau dia orang percaya ya, rohnya kembali kepada Allah, tubuhnya kembali ke dalam tanah. Kalimat ini dikatakan Yesus, jika engkau mati hari ini, bukan jika, engkau mati hari ini, rohmu akan bersama dengan aku dalam taman Firdaus. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tidak mengajarkan untuk berdoa untuk orang yang sudah mati agar mereka diterima oleh Tuhan di sisinya. Keselamatan bagi orang percaya sudah, tetapi belum sempurna. Jadi keselamatan itu hanyalah pada waktu hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lebih giat lagi mengabarkan Injil Tuhan kepada saudara-saudara kita, kepada orang yang belum percaya. Dan jaminan keselamatan itu ada ketika mereka hidup. Setelah mereka mati. Mau kita berdoa siang malam. Meminta Tuhan, tempatkanlah dia di sisimu. Tidak ada lagi. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Berbeda dengan non-Kristen. Ketika orang mati, masih mengatakan, mudah-mudahan Allah menempatkannya di sisinya. Mudah-mudahan. Tapi Alkitab dengan clear mengajarkan. Kita tidak berdoa untuk keselamatan orang mati. Kita tidak berdoa minta Tuhan agar menempatkan orang yang mati ini di sisinya. Jadi sangat jelas sekali. Yesus berkata, engkau beserta dengan aku. Beserta dengan aku. Ini perkataan malaikat ketika bertemu dengan Maria, yang menyatakan Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi yang akan dilahirkan itu disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah berkemah di tengah-tengah kita. Allah berada di tengah-tengah kita. Yesus berkata, aku beserta dengan engkau. Yesus mati lebih dahulu dari perampok itu. Dan sebelum matahari terbenam, kaki kedua perampok itu dipotong. Karena mereka belum mati. Sebelum jam 6 sore pergantian hari pada orang Yahudi pada waktu itu ya, pergantian hari itu jam 6 sore. Sebelum jam 6 sore tidak boleh ada orang digantung di atas kayu salib. Maka mereka harus diturunkan dengan kondisi mati. Kedua kaki penjahat ini dipotong. Tetapi penjahat yang bertobat ini, dia sudah tenang menerima kematiannya. Karena janji Kristus memberikan kestabilan rohani dan menahan rasa sakit yang sementara yang dia terima ketika kakinya dipotong. Perkataan Yesus di atas kayu salib melawan ajaran sesat sepanjang zaman yang pernah timbul. Penjahat itu diselamatkan bukan karena baptisan atau ikut perjamuan kudus atau karena kegiatan kerohanian dan melakukan hukum Taurat. Jadi perkataan Yesus hari ini
Itu semua melawan ajaran sesat sepanjang zaman. Yang mengatakan keselamatan karena perjamuan kudus, keselamatan karena baptisan, keselamatan karena kerajinan melayani Tuhan, keselamatan karena melakukan hukum Taurat. Itu semua dilawan. Karena si penjahat ini tidak sempat ikut perjamuan kudus, tidak sempat, mungkin belum dibaptis, tidak sempat melakukan kebaikan, tidak sempat lagi melakukan hukum Taurat. Dia hanya beriman kepada Kristus. Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Keselamatan adalah anugerah. Sola gratia. Pemberian cuma-cuma. Anugerah itu ada pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak. Dan si penjahat ini sungguh sadar, dia tidak layak menerima anugerah itu, karena dia mengenali dosanya, tetapi dia hanya meminta belas kasihan. Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus beranugerah, berbelas kasihan hari ini. Yesus memberikan anugerah itu kepada penjahat yang bertobat itu. Kita diselamatkan bukan karena mencintai Tuhan, tetapi karena Tuhan mencintai kita dengan anugerah cuma-cuma, namun tidak ternilai. Perkataan yang kedua ini juga melawan universalisme. Yesus tidak berkata, hari ini semua orang akan bersama-sama dengan aku. Hanya perampok yang percaya dan semua orang percaya kepada Kristus yang akan bersama-sama dengan Kristus. Hari itu Yesus berkata, hari ini karena penjahat itu akan mati. Hari ini engkau akan bersama dengan aku. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus pada waktu hidupnya, ketika mereka mati, Yesus juga berkata, hari ini, hari di mana engkau mati, akan bersama-sama dengan aku. Maka kita tidak perlu takut. Kalau kita sudah beriman kepada Kristus, tidak perlu takut mati. Karena Yesus akan berkata, hari ini engkau mati, hari ini engkau bersama dengan aku. Kematian adalah pintu perjumpaan dengan Kristus. Bertemu muka dengan muka. Perkataan yang kedua ini juga melawan doktrin. Jiwa orang mati itu tertidur. Ya, jika jiwa orang percaya setelah kematian bersama dengan Allah, bukan tertidur. Beberapa jam setelah disalib, jiwa Kristus masuk ke dalam Firdaus membawa satu jiwa. Dan para malaikat menyambutnya. Membawa jiwa penjahat yang bertobat ini. Perampok ini nanti saat dibangkitkan akan bersama dengan Allah. Dengan kedua kaki yang dipotong. Dan itu lebih baik baginya. Masuk ke dalam surga dengan kaki yang dipotong. Daripada masuk ke neraka dengan kaki yang lengkap. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang terus beranugerah kepada kami. Hari ini kembali Engkau menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Tambah-tambahkanlah iman kami, karena kami boleh dibawa kembali hari ini melihat kepada Kristus yang tersalib. Dengan menyatakan perkataan salib yang kedua. Memberikan jaminan keselamatan kepada penjahat yang percaya kepadanya. Sungguh agung dan mulia Engkau ya Tuhan. Di dalam konteks penyaliban pun, Engkau menyatakan kuasa-Mu. Kuasa keselamatan bagi si penjahat yang bertobat. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Menyatakan firman yang tertulis ini menjadi bagian kami. Sehingga melaluinya kami boleh membaca dan kami boleh mempelajarinya. Dan kami boleh tahu 7 perkataan salib. Perkataan yang agung yang keluar daripada mulut Yesus Kristus ketika naik ke atas kayu salib. Bawalah kami semakin kagum dan semakin kagum kepadamu ya Tuhan. Bawalah kami mendekat kepadamu dalam hari-hari menjelang Jumat Agung ini. Kami bersyukur tahun ini kami boleh diberikan kesempatan menjelang Jumat Agung mempelajari 7 perkataan salib. Bawalah kami kepada pertobatan yang sejati, seperti si penjahat ini. Bawalah kami untuk sungguh percaya kepada karya keselamatan dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Sehingga kami tidak mengkhawatirkan apapun. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mulialah Engkau. Kami akan mengakhiri pembelajaran kami pada malam hari ini. Besertalah dengan kami dalam tidur,
Besertalah dengan kami dalam hari-hari ke depan. Sampai kepada Jumat Agung, kami akan memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah kami sungguh mengalami kebangunan rohani. Dan juga gereja-gereja Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Membawa jiwa kepadamu. Untuk mereka juga kagum kepada Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang dikuburkan dan bangkit. Naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.